Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer ini. Sedang rame berita perihal honorer yang diberhentikan secara sepihak di Jakarta ya. Jadi kemarin kita juga sudah sempat membahas dan memberitakan terkait dengan hal ini. Ada guru honorer di daerah khusus Jakarta yang diberhentikan secara sepihak, yaitu dengan nama kebijakan cleansing guru honorer. Dan kali ini ada pendapat dari Dewan Pembina Forum Honorer K2, yaitu Ibu Nurbaitih ya kalau nggak salah. Beliau tentunya menyayangkan terkait dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja honorer ini secara sepihak. Beliau menganggap bahwa hal ini terjadi karena pemahaman isi dari Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dari pemerintah daerah yang salah gitu ya. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan Pemda atau pemerintah baik pusat maupun daerah harus menata honorer. Menata dalam hal ini bukan malah mem-PHK honorer, tetapi mengamankan honorer untuk kemudian diangkat menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K. Tetapi Pemda DKI, Pemda DKJ ya, daerah khusus Jakarta ini malah memberhentikan para tenaga honorer khususnya guru. Dan tentunya ini menjadi hal yang disayangkan oleh Dewan Pembina Forum Honorer K2. Dan semoga ke depan setelah adanya pernyataan dari berbagai pihak, Pemda DKJ kembali mengkaji keputusan ini dan para guru honorer ini bisa kembali dipekerjakan menjadi guru di Jakarta dan kemudian selanjutnya bisa diangkat menjadi P3K pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan mungkin untuk lebih jelasnya ya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan tanggapan dari Dewan Pembina Forum Honorer K2 terkait dengan pemutusan hubungan kerja guru honorer di Jakarta ya. Bahwa beliau menganggap bahwa Pemda salah tafsir berkaitan dengan isi dari Undang-Undang ASN 2023. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya Pemda salah tafsir Undang-Undang ASN 2023, bukan PHK massal honorer. Kita coba bacakan ya. Kisruh pemutusan hubungan kerja atau PHK ratusan guru honorer daerah khusus Jakarta lewat program cleansing dinilai kesalahan Pemda dalam menafsirkan amanat Undang-Undang ASN 2023. Menurut Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nurbaitih, tidak ada perintah harus memberhentikan honorer. Instansi pusat dan daerah malah diminta mengamankan honorer dengan mengangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Istilah cleansing guru honorer di DKI memang saya sudah dengar. Jujur saya kasihan karena ini pasti penafsiran salah soal Undang-Undang ASN 2023, kata Nurbaitih kepada cpn.com Selasa 16 Juli 2024. Dia menambahkan, jika Pemda atau pimpinan instansi memahami isi Undang-Undang tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, maka tidak akan ada PHK massal atau diminta mundur. Amanat Undang-Undang ASN 2023, pemimpin instansi pusat dan daerah justru harus menyelesaikan penataan honorernya. Jadi pilihannya memang ada dua, yaitu diselesaikan menjadi ASN baik PNS dan P3K atau dicarikan solusi penempatan. Istilahnya penataannya dirapikan terangnya. Lebih lanjut dikatakan, setelah terbitnya Undang-Undang ASN 2023, tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru. Masalahnya yang terjadi di Jakarta, guru honorernya sudah lama mengabdi sebelum Undang-Undang ASN baru disahkan. Setelah
tetapi malah diberhentikan. Wajar bila guru-guru honorer negeri syok dan protes keras. Memang kata Bunda Nur, sapaan akrab Nur Baitih, saat ini guru di Jakarta jumlahnya berlebih. Namun bukan berarti memberhentikan guru-guru yang sudah lama bekerja. Pemerintah pusat dan daerah kok tidak sejalan. Pusat ingin menyelesaikan honorer, Pemda ambil jalan pintas dengan memecat. Sangat tidak manusiawi sesalnya. Bunda Nur menyarankan agar Pemda memahami Undang-Undang ASN pasal 66. Kalau perlu berdiskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi 2 DPR RI untuk memahami amanat Undang-Undang ASN 2023. Selain itu, isi kesimpulan Raker Komisi 2 dan Menpan RB Azwar Anas pada 10 April 2023 poin 1 huruf A, isinya sepakat tidak ada pemberhentian massal terhadap tenaga honorer. Guru honorer juga kan sedang berjuang untuk bisa menjadi ASN, baik melalui jalur PNS atau P3K. Jadi jangan main PHK saja dong, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan tanggapan dari Dewan Pembina Forum Honorer K2 ya, yang menyesalkan terkait dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Pemda DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Jadi hal ini menurut Ibu Nur Baitih karena kesalahan tafsir isi dari Undang-Undang 20/2023 tentang ASN. Seharusnya dilakukan penataan, dalam hal ini bukan memecat atau mem-PHK para honorer, tetapi mengamankan agar honorer bisa diangkat menjadi ASN baik itu PNS maupun P3K. Dan hal ini sudah rame gitu ya. Bahkan LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga sudah membuka ruang bagi guru-guru honorer yang diberhentikan untuk mengadu gitu ya. Jadi jika memang bisa dibantu, tentunya LBH Jakarta juga akan membantu terkait dengan hal ini. Dan semoga nantinya ada titik terang gitu ya, bahwa guru-guru honorer yang sudah diberhentikan ini bisa kembali bekerja sebagai guru dan bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.